Gimana, Pak? ITE, saya pernah Menteri Kominfo, ya. Itu ITE banyak juga aturan-aturan yang harus disinkronkan, ya kan. Nah, ini tentu saya tidak akan bisa bicara ini karena lebih kewenangan pada Menteri Kominfo. Tapi Bapak mengerti kan, kadang-kadang nih kita ngobrol begini nih, Pak. Kita ngobrol begini, Pak. Bisa kena ITE loh, Pak. Ya. Sebenarnya Undang-Undang ITE itu, Undang-Undang ITE ya. Ya. Undang ITE itu tujuannya adalah bagaimana menciptakan media sosial itu yang bersih, ya kan. Mana bisa? Nah, itu yang jadi masalah. Tidak berhasil. Karena begini, Berhasil. jadi ya Simon Weil, seorang filosofi Prancis mengatakan ya bahwa media itu ada food for the soul. Ya, media food for the soul. Kalau misalnya koran kita baca, itu ada food for the soul. Informasi yang Dedi sampaikan ini food for the soul. Kalau informasi yang disampaikan penuh dengan racun, itu menjadi poison for the soul. Yes. Program Anda ditonton oleh 10 juta orang. Kalau yang Anda sampaikan sesuatu yang baik, sesuai dengan fakta, sesuai dengan kebenaran, Anda mencerahkan 10 juta orang itu. Tapi kalau yang Anda sampai dengan fitnah, itu Anda memberikan poison kepada 10 juta orang. I understand, but the thing is sangat sulit untuk membedakan antara fitnah dan kritik. Nah, kalau itu sepakat saya. Kalau kritik itu ada hak warga negara. Oke. Kalau Bapak ngikutin kasusnya Jering nggak kemarin? Jering? Yang di Bali? Nggak ikut. Nggak ikut, oke. Yang dia ngomongin bahwa ID ini kacung WHO di penjara, Pak. Oh, oke. Saya nggak bisa karena nggak ngikutin. Karena nggak ngikutin ya, Pak ya. Oke. Tapi kita tahu bahwa kasus itu ada. Nah, kalau kayak pembakaran demo kan pembakaran halte tuh. Kemarin ada pembakaran halte ya. Itu masuknya apa? Restoratif justice? Kalau itu saya pikir sih, kenapa? Ini yang sedihnya di Indonesia. Di Korea, ya, akhir-akhir ini, misalnya setelah Olimpiade di Korea itu. Oh, oke. Ya, berapa juta orang turun ke jalan. Tidak ada satu pohon taman pun yang rusak. Kalau Anda bicara begitu, Pak, artinya memang manusia-manusianya dong. Atau ada didomplengi? Barangkali orang mengatakan pendompleng, gitu loh. Itu di Korea, Pak ya? Iya. Jadi di Indonesia juga kita bisa ajarkan masyarakat bahwa mengekspresikan ketidakpuasan, ketidaksetujuan. Boleh, tapi bukan cara anarkis. Yang jadi masalah anarkis ini apakah pendompleng atau attitude masyarakat kita yang harus kita educate. No, do you believe kalau itu attitude masyarakat? Karena begini, Bapak lihat deh, kalau orang ngata-ngatain orang itu, saya tuh kemarin juga ngecekin Instagramnya Ibu Puan Maharani. Wah, itu yang ngata-ngatain beliau luar biasa. Dan ngata-ngata ini maksudnya, kok saya waktu itu diajarkannya orang Indonesia nggak gitu ya kalau ngomong ya. Saya belajarnya gitu. Nggak setuju boleh. Maksudnya gini, kalau saya bilang, maaf saya tidak suka dengan Ibu Puan Maharani, Anda ini ngaco ketika bicara, itu masih boleh, itu menurut saya. Ini Pak ngatainnya kelewatan, Pak. Udah bawa-bawa macam-macam lah. Iyalah gitu, Pak. Segala sumpah serapah. Iya, anak dibawa, keluarga dibawa. Nah, apakah orang Indonesia aslinya seperti itu, Pak? Itu yang jadi masalah. Barangkali orang Indonesia terlalu banyak kemakan oleh racun for the soul tadi. Poison for the soul yang membuat orang Indonesia originally ada orang-orang baik yang menghormati orang tua, kalau ketemu orang tua dicium. Tetapi kemudian karena itu begitu banyak poison yang beredar, ya, yang kemudian meracuni orang. Saya termasuk orang yang sangat konsen terhadap itu. Kami bikin yayasan pendidikan karakter. Ya, kita ingin mengubah sistem bagaimana mendidik anak. Yeah, but you cannot get all of them, bro. Ya, tapi eventually pendidikan itu adalah cara yang paling mengubah orang. Atau mungkin masyarakat emosi marah, mereka lapar, kena PSBB, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, dan mereka merasa bahwa baik-baik nggak didengar. Itu Kamisan 13 tahun di DPR nggak didengerin kan? Ya. Lebih baik destroying something and then you listen. I mean, if you make a noise, they gonna listen to you, gitu kan? Tapi noise, gini, ada orang mengatakan bahwa ekspresi itu mencerminkan bangsa itu. Nah ya? itu yang tidak boleh. Bagaimana kita, kalau dalam agama mengatakan ya, ajaklah ke jalan yang benar dengan cara yang baik dan dengan hikmah. Ya. Jadi anggota DPR atau apa, kita boleh kritik. Tapi gunakanlah dengan bahasa yang baik. Itu kan cermin bangsa gitu. You know what? This is the first time I'm talking to you and I already like you. Terima kasih.
Karena Bapak pintar sekali, wawasan Anda tuh luar biasa loh Pak. Jadi ketika saya ngobrol sama Bapak nih enak banget kayaknya ngobrol sama Bapak nih. Terima kasih, Dedi.